kita ini menjadi lebih bermakna, maka sekarang kita mencoba untuk hari kita dengan kita untuk kita di dalam belajar ini, maka sekarang kita mulainya dengan doa. Kepada yang sudah ditugaskan untuk berdoa, silakan menjadi teman-teman dan kita yang baik untuk berdoa. Ada pesan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah memberi kepada kami guru dan pendidik untuk mengajarkan didik kami agar menjadi baik dan berguna di tengah dunia ini. Sekarang kami mau dengan ajaran dan petunjuk dari guru kami ini. Kami mohon kiranya dengan bantuan lambanmu semua yang akan kami dengar dapat mencipta di dalam hati dan pikiran kami, berilah kami semangat yang tetap menyala agar kami dapat mengikuti pelajaran ini sekarang sampai selesai dengan penuh perhatian dan kesusuan guru Tiwari dan sahabat sejati kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Terima kasih yang sudah mengangkat kita dalam doa. Apakah semua hadir hari ini? Sekarang kita menyanyikan sebuah lagu wajib Nasional. Kepada itu kami persilakan untuk memimpin kita dalam lagu ini. Kita sempurna semua ya. Ya, terima kasih kepada guru yang sudah mengangkat kita dalam lagu wajib nasional. Ya, anak-anak harus selalu mengutamakan sikap disiplin, karena sikap disiplin itu sangat bermanfaat untuk kita bisa mencapai cita-cita kita. Ya, sekarang anak-anak diberi kesempatan untuk membaca 5 menit. Apa saya? Ya, kesempatan untuk membaca tadi. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang materi apa ya? Kita belajar tentang apa? gambar seri. Iya, kita belajar tentang gambar seri. Apa yang dimaksud dengan gambar seri? Ya, apa yang dimaksud dengan gambar seri? Gambar seri adalah gambar yang menciptakan suatu peristiwa. Gambar yang menceritakan tentang suatu peristiwa. Kita memberikan apresiasi kepada kami kepada Limba dengan yang tadi sudah menjawab pertanyaan tentang pembelajaran. PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, integritas. Ini kita belajar materi baru, yaitu tentang isi dan struktur pemilu. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai ini, yang pertama mengamati video tentang isi dan struktur teks formulir, dapat memahami isi dan struktur teks formulir tersebut dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat membedakan isi
dan struktur teks formulir. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat mengerjakan yang tadi lembar kerja peserta didik dengan baik dan benar dan juga dengan bertanggung jawab. Yang keempat, setelah melakukan diskusi tentang isi dan struktur teks formulir, peserta didik dapat mempresentasikan diskusinya dengan santun dan bertanggung jawab. Jadi ada pembelajaran yang harus dikatakan ini yang sudah disampaikan. Lalu untuk mengangkat tiga dalam pembelajaran ini dipanggil ke depan untuk ditanyai data tentang dirinya dan staff teman-teman anak-anak yang lain siap untuk menuliskan apa yang dijawab oleh si Kenny. Ya, Kenny. Ya, Kenny siapa? Oh, nama lengkapnya Maria Pintar ya. Nah, di sini ada nama lengkap aja. Ya, nama lengkap. Kamu tahu ini dia berjenis kelamin apa? Di mana tempat datang lahirmu? Bulan 5, 2011. Lalu alamatmu sekarang kamu tinggal di mana? Alamat sekarang. Apakah Anda pernah sekolah? Ada sekolah TK di mana? Kita tahu alamat. Setelah TK, Anda masuk di SD apa? Oh, SD Katolik ya. Jadi sekarang masih di SD ya. Jika untuk dilatih pendidikan yang ini, yang pertama itu TKK. Yang kedua SD. TKK di mana tadi Pak tulis? SD sekarang di mana kamu tulis? Terus ini anak berapa? Anak kedua. Siapa nama orang tua Pak? Ya, ini menjadi daftar riwayat. Dari informasi yang kita dapatkan ini, kita diberi kesempatan untuk bisa mengisinya dalam satu bentuk hidup kita. Tidak perlu. Ya, itu dalam bukan seperti itu ya. Jangan tunggu. Ini menjadi nilai PKS Anda hari ini. Coba tunggu. Kita mengamati video pembelajaran tentang formulir. Ya, anak-anak siap-siap untuk menonton video yang akan tayang. Akan belajar tentang formulir materi bahasa Indonesia tema 5 kelas 6 SD. Kompetensi dasarnya yaitu KD 3.6 mencermati petunjuk dan isi teks formulir seperti pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup dan sebagainya. Formulir merupakan sebuah lembaran kartu atau dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data dan informasi yang bersifat total dan juga bagaimana informasi dan bagian yang tidak. Singkatnya, formulir adalah lembar isian yang berisikan informasi tertentu. Gambar di samping merupakan contoh formulir. Jenis formulir yang pertama adalah formulir pendaftaran. Formulir ini digunakan untuk mendaftar berbagai macam kegiatan seperti ekstrakurikuler, organisasi, khusus, maupun kegiatan lainnya. Jenis yang kedua adalah formulir kartu anggota. Formulir ini ditujukan untuk mengisi data seseorang yang akan menjadi anggota sebuah organisasi atau sebuah kegiatan. Jenis yang ketiga adalah formulir daftar riwayat hidup. Formulir ini berisikan
tentang diri seseorang seperti nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua dan saudara, agama, riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan. Kemudian, formulir yang keempat adalah formulir pengiriman barang. Formulir ini berisi data tentang identitas pengirim, penerima barang, dan identitas barang yang dikirim. Kemudian ada formulir slip setoran bank, yaitu surat atau formulir yang digunakan untuk menabung di bank. Selanjutnya ada formulir penarikan bank, yaitu formulir yang digunakan untuk mengambil atau menarik sejumlah uang di bank. Jenis yang terakhir ada western post, yaitu formulir yang digunakan untuk mengirimkan uang melalui kantor pos. Setiap formulir memiliki bagian yang berbeda-beda. Kurang lebih, data dalam formulir ada data pribadi, yaitu nama, tempat tanggal lahir, umur, agama, alamat, nomor telepon, dan lainnya. Data dalam formulir yang berisi pendidikan, yaitu pendidikan yang pernah ditempuh atau juga pendidikan terakhir. Data yang ketiga adalah informasi tentang keluarga, misalnya nama orang tua, dan alamat, dan jumlah saudara. Kemudian yang keempat berisi prestasi atau keterampilan yang dimiliki. Kemudian yang kelima adalah tujuan formulir. Tujuan ini berbeda-beda, bisa untuk mengirim barang, mendaftar, maupun untuk menarik uang dan lain sebagainya. Setelah anak-anak mengamati video pembelajaran formulir tadi, anak-anak menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada berapa jenis formulir yang ditanyakan dalam video pembelajaran tadi? Ada apa saja? Apa saja? Ya, formulir pendaftaran. Ya, lapor formulir kartu anggota. Yang ketiga, Formulir daftar riwayat hidup. formulir daftar hidup. Formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang. Dulu. Kali. Formulir ujian sekolah. Formulir penilaian ujian sekolah. Pilih. Ya, formulir penyetoran bank. Yang terakhir. Ya, tapi biasa kalau suka ya. Jadi ada 8 jenis formulir yang kita pelajari. Ya, dalam video pembelajaran tadi kita kenal 8 jenis formulir. Dan di sini formulir. Yang pertama itu pengertian. Yang kedua isi atau bagian-bagian. Isi atau bagian-bagian formulir. Yang ketiga langkah-langkah pengisian. Ya, pengertian. Apa yang dimaksudkan dengan teks formulir? Yang masih ingat apa itu teks formulir? Ya, kedua. Teks formulir adalah lembar isian yang berisi informasi tertentu. Iya. Berikut langkah-langkah. Bukan bagian, ya, bagian-bagian daripada teks formulir. Formulir terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian kepala, ini judulnya ya, lalu bagian isi atau badan, lalu yang ketiga itu penutup. Lalu langkah-langkahnya. Langkah pengisian ini ada 4. Langkah-langkah pengisian formulir. Pengisian formulir. 1. Baca judul dan keterangannya. 2. Baca petunjuk pengisiannya. 3. Perhatikan bagian-bagian yang harus diisi dan bagian-bagian yang tidak perlu diisi. 4. Mengisi formulir sesuai permintaan. Ya, setelah kalian mengetahui pengertian isi dan langkah-langkahnya ini, sekarang tibalah saatnya untuk kamu berdiskusi. Sekarang semua membuatkan kelompok diskusi masing-masing. Tidak bisa.
Kamu punya tugas ini. Isi formulir ini sesuai dengan narasi di sini. Sudah. Ya, Pak. Di sini. Ya, Pak. Sudah. Sudah semua. Yang kelompok sudah semua. Maka sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi kita di depan kelas. Lalu teman-teman yang lain menangkap ya. Yang mau satu. Dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Lalu kita tangkap. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota kelompok Cecilia Regina Mele, Lisa Emilia Mendana, Nadia Pendetaka, Katarina Idike Spiranova. Nomor 1. Inilah pengiriman barang surat ini. Nama saya Yoga Harto. Saya tinggal di Kecamatan Bintama, Kabupaten Probolinggo dengan Dengar baik-baik. Selamat datang dua anak-anak. Saya mengirimkan barang kepada teman saya Mas Mustafa. Tinggal di Kecamatan Kaiden, Kabupaten Kupang dengan kode pos 8532. Saya menelpon kepada Kasimus Kito dengan nomor teleponnya 0821 4288 060. Setelah dia mendengarkan, dia menelpon saya untuk menyampaikan bahwa orang tersebut sudah ditemukannya melalui telepon saya bernomor 0822 197 0112. Kata penerima, nama awal Kasimus, nama akhir penerima Kecamatan Kaiden, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota atau Kabupaten Kupang. Kode pos 85360. Apa ada tanggapan? Kelompok dua. Ya, jangan bagaimana tanggapannya. Tidak ada tanggapan, berarti jawaban hasil diskusinya tadi sudah benar ya. Hasilnya sudah benar. Mari kita berikan aplaus tepuk tangan kepada pemenang. Ya, dua. Ya, yang lain berarti kita punya data di sini ya. Kami dari kelompok dua. Perhatikan di sini datanya. Perhatikan datanya. Nama anggota kelompok Di sini juga sama. Perhatikan data itu. Nama saya Maria Obalena. Saya tinggal di Desa Labuan, Kecamatan Bintama. Saya tidak mendapat penampilan waktu yang tinggi. Pada tanggal 20 bulan 11 2023 sebanyak 750 rupiah. Kepada nomor saya 01202060024783. Berdasarkan hasil di atas, silakan menulis perhatian di bawah ini. Ingat, pada tanggal 20 bulan 11 2023, nomor rekening 01102060024783, Lantas KTP BRI Unit Cina, nama Maria Obalena, alamat Oto-Ono Kecamatan Bintama, rupiah 750 rupiah sebidang 750.000 rupiah sebidang 750.000 rupiah. Apa perusahaan tadi ada tanggapan? Ada. Menurut kelompok kami, hasil diskusi kelompok 2 masih ada kesalahan, yaitu pada memperhatikan tidak tanda cetak. Terima kasih kelompok 1 kami akan membaca kesalahan kami. Menurut kelompok kami, hasil diskusi kelompok 2 sudah benar. Cuma di bagian kolom terbilang seharusnya ditulis dengan kata-kata yaitu 750.000 rupiah. Terima kasih kelompok 3 kami akan membaca kesalahan kami. Jadi kamu harus perhatikan ini ya. Tanggal yang terbilang itu seperti yang diusulkan atau disarankan oleh kelompok kita, yaitu ditulis dengan kata-kata ya. Ya, menjadi perhatian untuk kelompok anggota yang lain juga ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok.
Ini kan tanggal kegiatan namanya. Nah, bukan tanggal pengisian. Jadi tanggal mengisi formulir ini dalam tulis itu masuk dari kelompok 1. Ya. Kami melakukan kelompok 1 bahwa hasil diskusi kelompok 3 sudah benar. Cuma pada bagian penutup mereka menuliskan tanggal kegiatan lomba dan bukan tanggal penulis formulir. Dua kelompok ini memberikan tanggal yang sama ya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Kita bisa membuat kesimpulan dan membuat kesimpulan dulu ke tempat. Ya, saat kita menyimpulkan pembelajaran kita dari tadi ya tentang formulir. Formulir tadi itu ada berapa bagian? 4, 3. Berapa bagian yang betul? Ada 3 bagian. Tadi kita simpulkan yang pertama, formulir terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian kepala, ini judulnya ya. Lalu bagian isi atau badan. Lalu yang ketiga itu penutup. Jadi formulir terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan penutup. Lalu yang kedua, ketika mengisi formulir, hendaknya memperhatikan petunjuk pengisian formulir. Yang ketiga, mengisi formulir dengan cermat. Jadi itu menjadi kesimpulan dan sekali menjadi rangkuman untuk pembelajaran tentang formulir. Oke, sudah. Sekarang kita post test. Tadi itu sudah media, sekarang kita post test. Ya. Mengerjakan soal-soal setelah mengikuti serangkaian pembelajaran. Oke, kerjakan. Oke, baca soal. Ini soal. Terus, sudah tunggu. Bagian sudah tunggu. Sudah Pak. Ya, setelah ini dapat kita semua usia latihan yang makin nilai 72 juga. Terus bahasa Inggris Bibi 100 sudah. Ini sampai itu masih bahasa 175. Berikut berarti pertama 100 cepat. Hari pertama 72 kalau 72 juga sama masuk ke tempat. Ya, cepat. Boleh kita bersama. Pertama 100 kedua 72 kalau 72 kalau kemunduran. Ini balas 100. Tepuk tangan untuk balas. Tambahnya 100. Tepuk tangan untuk balas. Tepuk tangan untuk itu. Siapa lagi salam kali? Tepuk tangan untuk balas. Tidak bakalan 100. Apa? 100. Dia 72,7. Aku
81 dengan 72,72. Tepuk tangan. Dan setelah mendapat nilai itu semua sudah. Apakah pembelajaran hari ini Anda merasa senang atau materi apa yang kita pelajari hari ini tadi? Isi dan struktur dan struktur. Kayaknya ada yang masih mengalami kesulitan atau kurang jelas dari pembelajaran tadi. Coba. Apakah penting formulir untuk dunia usaha? Ini paling karena dia akan punya minat ke depan untuk bisa belanja online, pesan online. Nanti dia punya usaha itu. Ya sangat penting ya, formulir ini sangat penting untuk dunia usaha. Mengapa penting? Jika kalau terlibat langsung di dalam dunia bisnis, kita selalu berusaha dengan formulir, baik formulir pengiriman maupun formulir penerimaan. Sehingga kalau salah dalam mengisi itu baik pengiriman ataupun penerimaan, maka kesalahan akan terjadi dan bisa-bisa barang yang ada itu bisa ada tidak, dan bisa ada terima tapi tidak sesuai dengan permintaan. Dan kamu pesan maksudnya, dan kamu pesan itu dikirim kembali ke kamu terima tapi tidak sesuai dengan pesanan. Karena kamu tulis itu formulir isi syarat. Dan jadi sangat penting ya, sangat penting formulir ini karena kita selalu berusaha dengan pengisian formulir baik pengiriman maupun penerimaan, sehingga kalau kita salah dalam isinya maka semuanya akan menjadi batal. Masih ada yang lain? Ya. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai, rangkuman kita sudah mulai terkait, maka sekarang kita berdiri berdoa untuk beristirahat. Siapa yang berdoa? Kita berdoa, marilah kita berdoa dalam maka Maria, salam Maria, bertangkal Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda